Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan haleluya. Puji nama Tuhan. Dan itu Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 4 ayat 6, Yesus sudah berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus juga sudah mengatakan, Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia. Dan juga kita mengatakan dengan jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Dan kita mengatakan kalau kau percaya, kau akan mendapatkan engkau dan istri wangi. Bagaimana kita langsung 16 ayat yang ke-31. Dan orang yang percaya dengan hatinya akan dibenarkan, orang yang mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan, dan orang yang percaya tidak. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Puji nama Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Daniel 6, ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumah dalam kemah atas, ada tingkat-tingkat yang terbuat ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasanya dilakukan. Lalu orang-orang itu bertugas untuk mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Jadi ada orang-orang yang sirik dengan Daniel. Ya. Tema kita adalah disiplin rohani dalam keluarga maupun dalam pribadi. Disiplin rohani dalam keluarga maupun pribadi. Jadi kita perlu memiliki disiplin rohani. Ya, satu contoh, Daniel, ya, 3 kali dalam sehari, pagi, siang, sore, atau malam. Dan itu sesuatu yang dilakukan untuk apa? Harus kita katakan dengan jelas bahwa dia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Nah, kadang-kadang kita lupa berlutut. Bukan berarti saya terus berlutut, tidak. Sekarang juga saya nggak berlutut. Tapi saya belajar juga untuk berlutut di hadapan Tuhan. Sekalipun usia saya yang sudah setengah abad lebih. Ya. Tapi mau saya katakan kepada kita, memuji Tuhan, berdoa, itu kewajiban yang harus kita lakukan dalam menjaga disiplin rohani kita. Karena apa? Di dalam doa, memuji Tuhan dan berlutut di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu hubungan yang baik dengan Tuhan dan mendapatkan dengan hal yang indah dari Tuhan. Jadi kekuatan Tuhan mengalir sama seperti kekuatan Tuhan mengalir dalam Daniel. Mengapa dia melakukan? Walaupun ada ancaman bahwa dia akan dimasukkan ke dalam lubang singa, tapi dia tidak peduli bahwa karena baginya yang membela dia itu Allah, yang menolong dia itu Allah, bukan manusia. Sehingga ketika dia dilaporkan kepada Raja Darius stres. Karena apa? Nggak disangka yang mereka coba itu adalah Daniel. Karena dia sudah berencana untuk menjadikan dia nomor 1. Dan kalau dia menjadi nomor 1, maka orang-orang yang suka korup itu, ya, seperti pemimpin yang ada di Jawa Barat itu, semua anggaran-anggaran diteliti dengan baik. Tidak ada lagi kamuflasi atau bunglon-bunglon atau dana-dana siluman yang harus dikeluarkan hanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dana-dana yang itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Dan kita sudah melihat Jakarta sepi dengan pemberitaan
dan kita melihat jadi kepada sorot mata para wartawan, baik yang suka ataupun tidak suka, sama seperti Daniel. Ada yang tidak suka, ada berencana, bahkan ada yang berencana menculik anaknya, mau membunuh dia, membom dia, dan lain sebagainya. Itulah orang-orang benar. Tapi dia nggak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang bisa membela. Puji nama Tuhan. Yang kedua, jadi itu berdoa. Berdoa saat kita istirahat. Mungkin kan jam doa, jam apa, kita kan ada. Kalau mereka yang bekerja, ada jam istirahat. Gunakan itu untuk membangun hubungan kita dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan ketika siang hari, bisa waktu jam makan, pergunakan itu. Ya, jarang kalau di pulau ini, jarang sekali ada persekutuan di siang hari dari para pekerja. Tapi kalau di Surabaya, atau mungkin di kota-kota lain yang kota-kota besar, ada seringkali orang-orang selesai makan, mereka berkumpul bersama-sama, berdoa, membahas kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan pada umumnya mereka itu adalah orang-orang yang punya pengaruh dan membawa kebaikan kepada orang-orang. Jadi berdoa itu tidak hanya dilakukan di pagi hari, berdoa juga bisa dilakukan di siang hari untuk kita bisa melakukan yang terbaik dalam rangka disiplin rohani dalam keluarga maupun dalam kita. Kalau saya tidak berdoa, saya tidak akan punya kekuatan. Kalau saya tidak berdoa, inspirasi pun tidak akan pernah datang. Tapi kalau kita berdoa, memohon kepada Tuhan, akan senantiasa dalam pelayanan 2 kali seminggu ini, ya 2 kali 1 hari ini, bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saya belajar untuk bertekun, belajar untuk membaca firman Allah, membaca buku-buku dan lain sebagainya. Dengan harapan ada sesuatu yang saya dapat dari saya dalam pembacaan itu, dalam doa-doa saya itu, dalam pembacaan macam-macam lah yang bisa kita lakukan. Bagaimana kadang-kala inspirasi datang hanya judulnya saja. Ya, tapi apapun itu, kita sebagai orang-orang yang rohani, kita harus punya disiplin. Ya, bisa kita ngawur sebagai orang-orang yang rohani, tapi kita harus punya disiplin. Dan kemudian yang ketiga, juga di malam hari, ya, kami melakukan di malam hari juga. Dan dalam persekutuan kami membaca firman Allah, dan apapun yang kami lakukan hanya untuk membangun keluarga kami, karena dengan itu saja masih kadang-kala nyeleneh, apalagi tidak ada, ya. Jadi kadang-kala penyerahan seseorang itu tidak sama. Itu sebabnya kalau kita memiliki disiplin rohani, penyerahan kita kepada Tuhan adalah penyerahan yang betul-betul mempermuliakan Dia. Berdoa kita betul-betul seperti Daniel itu. Sehingga ketika dia dimasukkan ke dalam api pun, dalam lubang singa pun, Allah turut bekerja menyelamatkan dia. Singa-singa yang lapar itu tidak memakan dia, karena apa? Allah mengaturkan, malaikat Allah mengaturkan singa-singa itu. Tapi ketika kesempatan bagi dia, singa-singa itu, mendapatkan makanan yang banyak, yaitu melalui 120 menit itu dimasukkan dan bersama dengan keluarganya, wah, itu katanya belum turun, mereka sudah dicakkan, saking sudah lapar. Dan Anda bisa bayangkan, itulah pertolongan Tuhan bagi orang-orang. Jadi biasakanlah kita berdoa 3 kali 1 hari untuk menjaga rohani kita supaya tetap eksis di hadapan Tuhan, kita dapat tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan dan bersama. Sehingga ketika hubungan kita dengan Tuhan benar, maka saya yakin dan percaya kepada tetangga kita, kepada anak-anak kita, kepada siapapun, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, akan menjadi benar. Tapi kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka kepada rekan-rekan, kepada sesama pun kita bisa bersandiwara. Karena kepada Tuhan saja kita bisa bersandiwara, apalagi kepada manusia. Kepada Tuhan yang Maha Tahu saja kita bisa bersandiwara, apalagi kepada manusia. Dan janganlah, ya, mari biasakan
memiliki disiplin rohani dalam keluarga dan dalam kehidupan pribadi, supaya baik kita di pagi hari, baik kita di siang hari maupun di malam hari, dinyatakan untuk memuji Tuhan, berdoa dan membaca firman. Makanya setiap kali saya berkata di akhir doa di malam hari memperkata berdoa, membaca firman Allah dan menyatakan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami membina dan membiasakan memiliki disiplin rohani baik secara keluarga maupun pribadi, sehingga hubungan kami dengan Tuhan dengan bersama akan menjadi baik dan rohani kami menjadi baik. Terpujilah Engkau, kalau Engkau sakit apapun sakit penyakitmu akan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka minta keluar dan oleh hidup. Dan kepada mereka-mereka yang mengalami masalah, angkat tangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, lihat tangan menjarakan kepadamu. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka miliki, segala permasalahan yang mereka miliki dalam nama Yesus, Engkau menolong mereka. Terima kasih, kami bersyukur dan bersyukur. Dalam nama Yesus selalu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Teruslah kita melakukan hal yang baik, hal yang benar di hadapan. Dan jangan lupa disiplin. Terus berdoa pagi, siang, sore, malam. Tuhan memberkati. Mantap.